Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Jumat Agung. Sahabat-sahabatku yang terkasih, terkadang sebagai manusia ketika kita menderita, kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling menyakitkan atau terburuk di antara semua manusia. Ketika kita dikhianati, dihina, dicaci maki, diolok-olok, diludahi, disiksa, dan segala bentuk penyebab derita yang kita alami, saat itu kita merasa bahwa seolah-olah dunia ini kejam, tidak adil, dan itu adalah penderitaan versi terburuk yang kita alami. Kita lupa bahwa Yesus mengalami penderitaan yang paling menyakitkan dan terburuk yang pernah ada di dalam sejarah dunia. Yesus tidak hanya mengalami penderitaan fisik lewat cambuk dan paku-paku yang tertancap di tubuhnya, tetapi Yesus juga mengalami penderitaan batin. Sejak di Taman Getsemani, para muridnya yang setia menemaninya, semuanya lari meninggalkan Yesus seorang diri menghadapi sengsara dan deritanya. Untunglah ada Bunda Maria, Santo Yohanes, dan Maria Magdalena yang setia menemani Yesus untuk sampai di puncak Golgota. Tak hanya itu, Yesus dikhianati dan disangkal oleh murid-muridnya sendiri. Yesus dihina, diejek, dicaci maki, diludahi, dan semua beban batin ini ditanggung oleh Yesus sendiri sambil ia menghadapi juga siksaan fisik. Di dalam bacaan yang pertama hari ini, penderitaan Yesus ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menulis, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itu artinya derita itu begitu dahsyat dan keji yang diterima oleh Yesus sehingga wajahnya tidak seperti manusia lagi. Kisah sengsara Yesus yang kita dengarkan juga memperlihatkan dengan sangat jelas derita yang begitu dahsyat itu. Kisah sengsara Yesus yang berawal dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota memperlihatkan dengan sangat jelas begitu dahsyat derita yang Yesus alami. Yesus bertahan di dalam derita batin dan juga fisik itu dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Dan di dalam bacaan kedua, penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan dengan sangat jelas bahwa Yesus mampu menaklukkan seluruh sengsara dan deritanya karena ketaatannya. Dan pada saat itu Yesus telah menjadi pokok keselamatan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Yang pertama, di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menulis dengan indah. Ia dihina dan dihindari orang. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikunya. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nubuat ini adalah tentang Yesus, di mana Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa. Tetapi karena dosa, ego, dan kesalahan serta kelemahan diri kita manusialah, maka Yesus menanggung derita yang begitu dahsyat. Fakta ini memperlihatkan banyak sekali makna hidup untuk kita semua. Antara lain, Yesus memperlihatkan cinta yang begitu besar dan yang tak bertepi. Tetapi pada saat yang sama, kita membalas cinta itu dengan dosa dan kesalahan kita. Maka marilah sebaliknya, yang harus kita buat adalah kita perlu membalas cinta itu dengan pertobatan yang sangat serius dan sungguh-sungguh. Sebab dengan pertobatan inilah
maka kita bisa memberikan balasan yang terbaik untuk cinta Yesus yang tak bertepi itu. Kedua, di dalam bacaan pertama Nabi Yesaya menulis, ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Nubuat tentang Yesus ini hendak menguatkan kita semua bahwa Yesus mengalami penderitaan yang dahsyat ini untuk memahami arti derita, arti kesengsaraan manusia. Sehingga ketika kita manusia menderita, ketika kita manusia sengsara dan kita datang kepada Yesus, Yesus bisa menemani dan menguatkan kita di dalam setiap penderitaan yang kita alami, karena penderitaan adalah ujian terhadap hidup kita. Melalui penderitaan kita akan sampai pada titik kemuliaan seperti Yesus sendiri. Selain itu, minimal di dalam penderitaan kita bisa belajar dari Yesus yang taat dan setia di dalam deritanya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam bacaan yang kedua. Ini adalah teladan yang paling sempurna yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ketiga, di dalam kisah sengsara, kita menyaksikan suatu kisah yang begitu panjang, dan di dalam kisah itu ada banyak sekali tokoh yang terlibat di sana. Yudas yang mengkhianati Yesus, Petrus yang menyangkal Yesus, Pilatus yang mencuci tangan dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, orang Yahudi yang berteriak salibkan dia, para prajurit yang hanya menjalankan tugas mereka untuk mencambuk dan menyiksa Yesus, para murid yang kabur dari Yesus, dan ada juga Bunda Maria, Yohanes, dan Maria Magdalena yang setia menemani Yesus di perjalanan salibnya, bahkan sampai di puncak Golgota. Kita harus sadar bahwa mungkin di banyak kesempatan kita lebih banyak mengambil peran sebagai Pilatus, Petrus, Yudas, para prajurit orang Yahudi yang dengan cara masing-masing telah menjatuhkan hukuman mati, mengkhianati, menyangkal, menyiksa, menghina, dan menyalibkan Yesus. Semua itu kita lakukan lewat dosa, kesalahan, kelemahan, dan ego kita. Karena itu, di Jumat Agung ini kita perlu benar-benar bertobat untuk mengambil peran seperti Bunda Maria, Yohanes, dan Maria Magdalena yang setia menemani Yesus, menemani mereka yang menderita di dalam jalan penderitaan mereka. Tuhan memberkati Anda semua.